Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ukuran penempatan data tunggal. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya absen 39. Nama saya Muhammad Hezwan Pasha, saya absen 22. Nama saya Anil Prasini Putra, absen 15. Nama saya Raja dari absen 30. Nama saya Maulana Rumen Hakim dari absen 21. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami konsep presentif, kuartil, dan desil, serta penerapannya. Dalam analisis data, siswa diharapkan dapat menginterpretasikan dan menghitung ukuran-ukuran ini dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk ke peta konsep. Peta konsep ini menghubungkan subbab persentil, kuartil, dan desil dalam konteks ukuran penempatan data tunggal. Setiap komponen saling berinteraksi untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang data. Ya, sekarang masuk materi yang pertama, yaitu kuartil. Definisi kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data sekelompok. Data memiliki 3 kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau medium, Q2, kuartil atas Q3. Oke, selanjutnya ada rumus kuartil. Rumus kuartil ada 2, yaitu data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, kuartil bawah Q1 sama dengan banyaknya data tambah 1 dibagi 4. Dan kuartil tengah Q2 banyaknya data ditambah 1/2. Lalu kuartil atas Q3 sama dengan 3 dikali banyaknya data ditambah 1/4. Untuk data genap ada 1, carilah nilai yang menjadi nilai tengah, median atau Q2. 2, membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. 3, membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Sekarang kita akan masuk ke contoh kuartil. Soal kuartil untuk data genap. Di sini ada data yang acak nih guys, berjumlah 20. Nah, 20 itu genap kan? Nah, pertama kita urutkan dulu nih. Kemudian kita mencari nilai median dari data tersebut. Nah, diketahui nilai median 68. 68 tambah 68 bagi 2 sama dengan 68. Kemudian kita akan mencari nilai kuartil bawahnya, diperoleh dengan nilai tengah, yaitu 58 tambah 60 dibagi 2 sama dengan 59. Jadi nilai kuartilnya adalah 59. Nah, kalau tadi sudah contoh kuartil data genap, sekarang kita akan masuk ke contoh data tunggal. Di sini ada data acak yang berjumlah 15. Nah, 15 itu ganjil guys. Maka kita akan menggunakan rumus yang tadi, kuartil atas, kuartil bawah, kuartil tengah. Nah, ini adalah soalnya tentukan perbandingan kuartil 1 dan kuartil 3 pada data di atas. Nah, kita bisa langsung masukkan ke rumus saja. Untuk Q1 tadi banyaknya data plus 1/4. Jadi 15 plus 1/4 sama dengan 4. Kemudian di Q3 atau kuartil atas itu memiliki rumus 3 dikali banyaknya data plus 1/4. Jadi kita masukkan saja rumusnya 3 kali 15 plus 1/4, hasilnya 12. Mudah kan? Ya, sekarang masuk materi 2, yaitu definisi desil. Desil adalah cara bagian N data tersebut menjadi 10 bagian data yang masing-masing mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desil. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus desil data tunggal, di mana DI itu menyatakan desil yang ditanya sama dengan X. X itu adalah data kemudian dikali N plus 1 atau banyaknya data plus 1/10. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. D1 sama dengan data ke-1. Data ke-1-nya itu 33. Ditambah 0,4. 0,4 itu dapat dari 13 tambah 1
dibagi 10. Itu hasilnya 0,4. Nah, X2 dikurang X1, X2-nya itu 35 dikurang 33. Yang hasilnya itu 2. 0,4 dikali 2 itu 0,8, 33 ditambah 0,8 hasilnya 33,8. Untuk soal desil yang kedua, desil kelima dari data tersebut adalah, nah kita cari desil kelima. Desil kelimanya sama dengan 5 kali 10 tambah 1 per 10 sama dengan 5,5. Lalu kita pecah menjadi 5 tambah 0,5. Lalu masukkan D5 sama dengan X5 ditambah 0,5 dikali X6 dikurangin X5. D5 sama dengan 5 tambah 0,5 dikali 7 dikurangin 5. Dan ketemu hasilnya D5 sama dengan 6. Nah, sekarang kita masuk ke subbab ketiga, yaitu data persentil. Persentil diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Selanjutnya di sini tuh ada rumus persentil. Rumus persentil adalah PI sama dengan data ke I kali N tambah 1 per 100. I itu adalah bilangan bulat kurang dari 100 dan N sama dengan banyaknya data. Nah, untuk memperjelas, kita akan masuk ke contoh soal persentil. Nah, di sini ada soal tentukan persentil ke-65 dari data berikut. Yang belum terurut nih guys, ada 6, 5, 8, 7. Lalu kita urutkan dulu dari 4, 4, 4 dan seterusnya. Nah, intinya kan persentil ke-65. Jadi letak P65 sama dengan 65 dikali banyaknya data itu ada 15 ditambah 1 per 100 sama dengan 10,4. Nah, P65 sama dengan 10, berarti X10 ditambah 0,4 dikali X11 min X10. Nah, itu bisa kita lihat bahwa X10-nya itu adalah 7 ditambah 0,4 dikali di X11 yaitu 8 dan di X10 itu 7, jadi 8 min 7 sama dengan 1. Jadi 0,4 kali 1 itu tetap 0,4, jadi 7 tambah 0,4 jadi 7,4. Nah, jadi persentil 65 adalah 7,4. Nah, kemudian di soal kedua itu persentil ke-75 dari data berikut 8, 6, 4, 3, 2, 9, 10, 15, 12, 14 adalah. Nah, kita pertama urutkan dulu nih guys, selalu kita urutkan itu 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Nah, itu sudah dikasih rumusnya lagi, letak PI diurutkan data ke I kali N plus 1 per 100. Nah, ditanyakan persentil ke-75, jadi letak P75 sama dengan 75 dikali 10 plus 1 per 100 sama dengan 8,25. Kita pecah, jadi X8 plus 0,25. P75 sama dengan X8 plus 0,25 dikali X9 min X8. Nah, X8 nanti itu bisa kita urutin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Nah, jadi X8 itu 12 ditambah 0,25 dikali 14 min 12. Nah, 0,25 dikali 2 itu hasilnya 0,5. Jadi P75 atau persentil ke-75 itu ada 12 ditambah 0,5 jadi 12,5. Paham kan? Nah, kita masuk ke soal hot nih guys. Gabungan dari 3 materi yang sudah kami sampaikan. Suatu perusahaan sedang menilai produktivitas karyawannya berdasarkan jumlah tugas yang diselesaikan dalam sebulan. Data jumlah tugas yang diselesaikan oleh 20 orang adalah sebagai berikut: 15, 18, 22, hingga 62. Nah, pertanyaannya yang pertama, seorang manajer ingin memberikan penghargaan kepada karyawan dengan produktivitas lebih tinggi dari kuartil ketiga. Berapa batas minimal jumlah tugas yang harus diselesaikan oleh karyawan untuk mendapatkan penghargaan tersebut? Nah, yang kedua, perusahaan berencana memberikan bonus kepada karyawan yang berada
di atas desil ke-6. Tentukan minimal jumlah tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan bonus tersebut. Nah, yang ketiga, hanya 10% karyawan dengan produktivitas tertinggi yang akan mendapatkan promosi. Tentukan batas minimal jumlah tugas berdasarkan persentil ke 90. Nah, jadi ini adalah jawaban dari soal HOTS yang tadi dibacakan oleh Kaidir nih guys. Nah, untuk nomor 1 itu kita menggunakan Q3. Q3 sama dengan 3 kali banyaknya data plus 1/4. Langsung kita masukkan saja 3 kali 20 tambah 1/4 sama dengan 63/4. Itu hasilnya ada 15,75. Langsung kita pecah menjadi X15 ditambah 0,75. Nah, X15 atau data ke-15 itu menunjukkan angka 50. Lalu kita jabarkan Q3 sama dengan 50 tambah 0,75 kali data ke-16, 52 kurang 50 sama dengan 2. 0,75 kali 2 itu 1,5. Jadi Q3 itu ada 51,5. Jadi batas minimal tugas untuk mendapatkan penghargaan adalah sekitar adalah 51,5 tugas. Nah, untuk yang soal kedua, desil ke-6. Desil 6 sebenarnya tadi 6 kali banyaknya data plus 1/10. 6 dikali 21/10 sama dengan 12,6. Kembali lagi kita jabarkan X12 ditambah 0,6. Data ke-12 adalah 42. Kita ambil 42 tambah 0,6 kali data ke-13 itu 45 dikurangin 42 sama dengan 3. 0,6 kali 3 sama dengan 1,8. Jadi desil 6 itu sama dengan 42 tambah 1,8 sama dengan 43,8. Jadi untuk jawaban kedua, batas minimal tugas untuk mendapatkan bonus adalah 43,8 tugas. Nah, untuk soal yang terakhir atau ketiga, kita menggunakan rumus persentil. Ditanyakan persentil 90 sama dengan 90 dikali N plus 1 per 100 sama dengan 90 dikali 21 per 100 itu sama dengan 18,9. Kembali kita jabarkan yaitu X18 ditambah 0,9. X18 itu adalah 57, kemudian X19 itu adalah 60, sehingga 0,9 dikali 60 kurang 57 itu sama dengan 2,7, sehingga persentil 90 itu 57 tambah 2,7 sama dengan 59,7, sehingga batas minimal tugas untuk promosi adalah 59,7 tugas. Demikian penyelesaian dari soal HOTS yang tadi. Cukup tricky tapi mudah dan menyenangkan. Kesimpulan yang kita dapat adalah kuartil, desil, dan persentil adalah metode dalam statistik yang digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian yang sama besar guna memahami distribusi dan posisi relatif suatu nilai. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Ketiganya membantu dalam analisis data dengan tingkat detail yang berbeda, di mana persentil memberi informasi paling spesifik. Konsep ini berguna dalam berbagai bidang seperti evaluasi akademik, analisis ekonomi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Berikut adalah daftar pustaka. Nah, ada soal nih untuk audiens. Coba kalian kerjain ya. Diketahui data nilai ujian matematika dari 10 siswa sebagai berikut: 60, 63, 76, 55, 69, 20, 90, 56, 76, dan 88. Lalu tentukan kuartil atasnya. Nah, agar lebih paham, kita masuk ke soal kedua untuk audiens. Berikan data 30, 10, 20, 25, 15, 35, 40. Tentukan nilai Q1 dan Q3. Nah, selanjutnya di sini tuh ada soal desil. Soalnya itu diketahui data berat badan dari 12 siswa. Yang pertama itu ada 45, 48, terus ada 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, dan 75. Nah, dari itu tentukan desil ke-7 dari data tersebut. Ya, sekarang ada soal desil, yaitu diketahui daftar nilai ujian piano dari 20 siswa sebagai berikut: 30, 35, 38,
40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 57, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80. Tentukan desil ketiga dari data tersebut. Sekarang kita masuk ke soal persentil. Nah, ada soal nih guys. Adik mendapatkan nilai ujian pada pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa, dan lainnya dengan urutan sebagai berikut: 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Nah, tentukan nilai pada persentil ke-80. Soal terakhir untuk kalian tentang materi persentil ada diketuai data tinggi badan dalam sentimeter dari 18 siswa sebagai berikut: 145, 148, 160, 150, 152, dan seterusnya sampai 188. Nah, tentukan persentil ke 85 dari data tersebut. Selamat mengerjakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjain guys soalnya. Iya. Ya, jangan lupa ya.